teman-teman, ini adalah video yang judulnya apa yang NPD nggak mau kalian tahu part 2. Nah tentunya pastiin kalian udah nonton video yang part pertama, yaitu poin ke 1 sampai ke 10, karena di video ini saya akan mulai dari nomor 11. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut aja ke yang nomor 11. Nomor 11, NPD tidak mau Anda tahu bahwa mereka itu sebenarnya takut. Mereka itu takut kalau kita atau supply-nya itu mengekspos disorder mereka ini yang sebenarnya udah mereka ada sejak kecil. Jadi gini, mereka itu kan melakukan perilaku ini udah tahunan gitu ya. Jadi memang kok sebenarnya mereka itu tahu ada something off atau something different dari bagian diri mereka, cuman mereka tuh nggak tahu itu apa, dan mereka itu nggak sadar atau bahkan nggak tahu kenapa kok nggak bisa berhenti melakukan perilaku itu terus menerus. Nah, dan mereka itu takut banget kalau sampai di-expose, karena mereka selama ini kan selalu berada di belakang topeng majestic yang 100% kebalikan sama diri mereka yang sebenarnya, dan mereka itu takut banget. Tapi mereka juga nggak mau Anda tahu tentang hal ini gitu. Yang nomor 12, NPD tidak mau Anda tahu tentang kekosongan hidup mereka. Jadi memang banyak banget yang sharing juga bahwa kok terbelit kata kasihan ya gitu. Ada nggak sih kok kita bisa di abuse tapi Etienne selalu ujungnya kasihan. Ini jujur ya, dari dalam hati saya sampai sekarang memang rasa kasihan itu sangat kental dan pasti ada, karena kekosongan hidup mereka itu benar-benar nothing, lemah, rapuh, konyol, sendirian, tertinggal gitu, tertinggal ya. Jadi gimana kita dengan kita mengetahui ini, kita juga akan timbul rasa kasihan. Nah, kenapa kita timbul rasa kasihan? Balik-balik lagi, kita ini neurotypical yang punya yang namanya rasa empati. Nah, tapi NPD nggak mau Anda tahu tentang hal ini juga. Kemudian nomor 13, masih ngeling ke nomor 12 ya. NPD nggak mau Anda tahu tentang topeng. Topeng hebat yang dia kenakan setiap saat itu. Kalau kita setiap saat pakai topeng kan pasti capek ya. Cuman mereka itu harus percaya dengan kebohongan diri sendiri. Artinya mereka harus membuat image di depan teman-teman kantornya, di depan teman-temannya, di depan semua orang yang memang harus di entertain. Itu kayak drama panggung ya. Next, kita lanjut ke yang nomor 14. NPD tidak mau Anda tahu bahwa ia itu sebenarnya sulit dan bahkan tidak bisa percaya dengan orang lain, dimana pikirannya itu selalu diisi dengan plotting negatif. Jadi nggak pernah tenang hidupnya kayak gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena di dalam diri dia yang selalu diisi dengan plotting negatif, dia melakukan proyeksi kepada orang lain, dimana orang lain itu juga kayak dia gitu. Jadi akan sulit untuk bisa percaya dengan orang. Nah, dalam case ini saya beberapa kali juga mendapat kesaksian, dan juga dari mantan saya. Memang saya waktu itu pernah nanya, sebenarnya kamu percaya sama siapa sih? Dan dia jawab nggak ada. Bahkan ke keluarganya sendiri dia juga nggak percaya. Dan juga saya juga sempat nanya, karena mungkin saya posisinya deket ya, sebagai orang terdekat walaupun saya sebagai supply. Tapi apakah dia percaya sama saya? Dan dia bilang juga enggak, kayak gitu. Jadi gimana orang bisa hidup tenang kalau isinya selalu diisi dengan plotting negatif. Nomor 15, NPD tidak mau Anda tahu seberapa ia khawatir tentang hal-hal yang berkaitan dengan emosional positif yang ada dalam sebuah hubungan dan intimasi. Karena mereka bakal takut banget kalau hubungan ini awal-awal kan fasenya idealisasi. Tapi selanjutnya orang normal neurotypical akan masuk ke dalam next step, yaitu
love bonding kan. Nah, karena mereka nggak tahu apa itu cinta, makanya mereka tuh khawatir banget, dan mereka tuh bener-bener nggak bisa figure out dan nggak bisa ngerasain itu tuh sebenarnya apa sih, bonding cinta itu apa, nggak tahu. Makanya ketika masuk ke dalam ranah intimasi, mereka itu bener-bener takut setengah mati. Intimasi masalah feeling ya. Nah, ketika mereka sudah tidak bisa untuk menjadi dirinya sendiri, pasti mereka akan distance. Jadi kalian akan merasa mereka itu di dalam hubungan itu kayak jaga jarak, seperti itu. Nomor 16, NBD tidak mau Anda tahu dari sekian banyak hubungan yang ia jalin. Kan dia tidak bisa paham tentang cinta ya. Jadi selama hubungan yang ia jalin yang udah historinya banyak banget itu, yang fail itu, dia tuh sebenarnya merasa flat. Dalam momen emosionalnya itu flat. Karena apa? Rasa empatetik emosional positifnya, rasa cintanya itu flat dan didominasi dengan perasaan-perasaan negatif. Jadi kayak sensitifnya hal-hal negatif, ingatnya hal-hal negatif, ingatnya dendam-dendam, ingatnya gerunjelan-gerunjelan atau holding grudges yang gak ada selesainya. Nomor 17, NPD tidak mau Anda tahu bahwa sebenarnya tuh simpelnya gini, mereka tuh punya identitasnya itu nggak stabil atau labil. Jadi dia harus melekatkan diri pada sebuah entity topeng, fakeness, poker face yang ia buat, yang ia bayangkan bahwa dia itu mau jadi topeng ini, padahal dia tahu dia itu bukan dia gitu loh. Jadi tidak punya self esteem, tidak punya jati diri, dan mereka tentu nggak pengen kalau itu ketahuan sama kita. Nomor 18, NBD tidak mau Anda tahu bahwa sebenarnya dan sejatinya mereka itu membenci dirinya sendiri. Coba deh kalian berusaha lihat matanya tatap, dan kalian bakal tahu ada something off. Something off itu apa ya? Orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri, artinya membenci dirinya sendiri. Dan ini juga pernah dikatakan oleh mantan saya, dan waktu itu saya cuman menganggap dia itu ngayal, ngelantur, bercanda kayak gitu ya, karena saya benar-benar nggak tahu tentang NPD sama sekali, dan nggak tahu ada disorder kayak seperti ini bahkan. Tapi ternyata itu benar-benar terjadi real, dan ketika masanya down, mereka akan ngomong bahwa mereka itu membenci dirinya sendiri. Nomor 19, NBD tidak mau Anda tahu seberapa takut kalau sampai kalian pernah ngebayangin nggak, sebelum kita kenal dengan NBD ini, kita baik-baik saja kan. Nah sebenarnya mereka itu takut banget kalau kita sampai inget tentang diri kita yang sebenarnya, tentang diri kita sebelum kita kenal sama dia. Nah setelah kita kenal sama dia, kita walking on eggshell, sakit, down, kayak pengen bener-bener insecure, bener-bener gak berharga. Tapi kalau kita bener-bener inget tentang diri kita yang sebenarnya, diri kita yang sebelum kenal sama dia, nah itu mereka takut setengah mati. Karena ketika kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita dengan logik, dengan pola pikir yang normal, jernih, kita punya kekuatan untuk mencapai harga diri dan jati diri kita yang sebenarnya. Dan mereka takut banget kalau kita sampai tahu tentang ini. Nomor 20 ini adalah konklusi. NBD nggak mau Anda tahu seberapa takutnya dia dengan apa? Educated empath. Empath itu orang yang berempati, educated adalah orang yang teredukasi. Memang kita bisa bayangin nih, kalau bagian besar orang menjadi educated empath, seberapa sulitnya orang-orang NPD ini akan mencari mangsa atau mencari supply. Makanya mereka takut banget kalau kita udah bisa tahu tentang disorder ini, polanya, siklusnya, akibatnya, trauma bondnya. Walaupun secara ranah perasaan kita memang pasti lemah, pasti kalah, tapi setidaknya dengan education itu bisa membantu Anda untuk mulai kembali menumbuhkan logik yang udah lama tumpul. Makanya mereka takut banget dengan namanya educated empath. Oke?
endingnya kita tahu bahwa NPD adalah kidults. Kidults tuh dari kata kid dan adults. Kid artinya anak-anak dan adults artinya dewasa. Kenapa kok saya bisa bilang kidults? Ini istilah yang cukup saya nangkapnya pas tapi seneng gitu ya, kidults. Jadi ketawa juga kalau lihat perilaku mereka ini, karena mereka itu memang seorang yang memiliki EQ seperti anak umur 3 tahun terjebak dalam badan orang dewasa. Jadi ya akibatnya mereka ini jadi kidults kayak gitu. Nah, memang akan menjadi sangat berat kalau kalian benar-benar nggak tahu sama sekali tentang NPD, tapi saya harap video ini bermanfaat terutama bagi kalian yang masih struggling untuk move on dan untuk benar-benar paham tentang apa yang terjadi, untuk melepas semua kebingungan, semua kelegaan itu bisa Anda dapetin sampai benar-benar tahu dan menerima bahwa memang ada yang disebut personality disorder. Kalau memang masih ada pertanyaan, bisa kontak saya di sini seperti biasa @unsecret.narcissus. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.